Jero Ridwell berbesar hati dan mengucapkan selamat kepada para pemain yang sudah dinaturalisasi. Sangat ingin dan besar harapannya bisa juga ikut bergabung membela timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Namun terkendala beberapa persyaratan penting hingga proses naturalisasi Jero Ridwell batal atau kemungkinannya ditunda. Dan 3 pemain ini sudah dinaturalisasi di KBRI Roma, Italia kemarin. Mereka adalah Emil Audiero, James Tiam, dan Joey Palupesi. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara yang menjadi tim yang super luxury. Nilai dari skuad Timnas Indonesia mendekati 650 miliar. Wow, dengan pemain termahal Max Hilger 156 miliar. Jadi skuad Timnas tidak boleh dianggap sebelah mata karena ada banyak pemain berstatus grade A yang bermain di Liga Eropa pun di Liga Champion Eropa. Ini membuat PSSI negara Bahrain menjadi semakin ketar-ketir hingga mereka menuntut kepada FIFA untuk menyelidiki program naturalisasi yang diadakan oleh PSSI Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngomongin tentang banyak orang, gibahin orang. Iya, Ramadan hari ini kita akan mencoba memberikan informasi terbaru dari Timnas Indonesia. Teman-teman mungkin belum tahu ya siapa wasit yang akan memimpin pertandingan laga Australia hadapi Indonesia di Sydney besok. Ini dia. Nah, pernah menjadi wasit ketika Arab Saudi menjamu Indonesia. Muhammad Tumah Muhabmi, berkebangsaan Yordania. Ya, kita berharap wasit bertindak adil di lapangan. Ada kabar baik lainnya, Marcelino Ferdinand menjadi salah seorang kandidat pemain teranyar dan terbaik di Asia, salah satu pilihan dari FIFA. Ini dia beritanya. Kenapa FIFA tiba-tiba menyebut nama Marcelino Ferdinand sebagai bintang Asia? Ada apa di balik ini semua? Jadi gini, Marcelino Ferdinand baru aja masuk daftar FIFA sebagai salah satu dari 6 bintang Asia yang wajib diperhatikan di 2025. Kita ngomongin seorang pemain muda Indonesia yang ternyata udah mencuri perhatian dunia loh. Bukan cuma fans lokal, tapi FIFA. FIFA bahkan bilang kalau Marcelino punya gaya main yang bikin dia jadi ancaman serius di lapangan. Skill olah bola, visi bermain, dan mentalitasnya udah kelas dunia. Bayangin pemain kita diakui di level global. Ini bukan cuma soal kebanggaan, tapi juga harapan baru buat sepak bola Indonesia di kancah internasional. Kalau Marcelino bisa sampai sejauh ini, apa kita sebagai fans udah ngasih support maksimal? Berikut ini kita akan menyimak dan lebih mengenal 3 pemain yang baru saja dinaturalisasi oleh PSSI dan akan memperkuat Indonesia menghadapi Australia pekan depan. Ini dia dari cerita bola, teman-teman kita dari Cebol mendeskripsikan untuk kita. Ini dia liputan dari cerita bola. Timnas Indonesia kini semakin diperhitungkan di dunia sepak bola. Dunia tak lagi memandang sebelah mata Timnas Indonesia setelah kedatangan 3 pemain naturalisasi anyar yang memiliki pengalaman luar biasa di Eropa. Mereka adalah Dean James, Emil Audiero Mulyadi, dan Joey Palupesi. Ketiganya baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Dengan jam terbang tinggi dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, ketiga pemain ini diprediksi akan membawa tim Garuda ke level yang lebih tinggi. Proses naturalisasi Dean James, Emil Audiero, dan Joey Palupesi berlangsung dengan lancar dan tanpa halangan. Ketiganya secara resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam upacara yang digelar di Kedutaan Republik Indonesia di Roma, Italia pada Senin 10 Maret 2025.
Momen sakral ini menjadi titik awal bagi mereka untuk berkontribusi penuh dalam perjalanan timnas Indonesia menuju panggung sepak bola dunia. Kehadiran ketiga pemain ini diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai ajang internasional, terutama dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi dua lawan tangguh, yaitu Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain 5 hari berselang. Dengan tambahan tenaga dari para pemain berkelas Eropa ini, Indonesia kini memiliki kekuatan yang lebih solid untuk menentang para raksasa Asia. Ketiga pemain anyar timnas Indonesia ini bukanlah nama yang sembarangan. Mereka sudah membuktikan kualitasnya di berbagai liga top Eropa dengan statistik yang luar biasa sepanjang musim 2024-2025. Dean James merupakan bek kiri andalan klub Eredivisie Belanda Go Ahead Eagles. Pemain berusia 25 tahun ini telah menunjukkan performa impresif dengan mencatatkan 20 penampilan di Eredivisie musim ini. Ia juga sudah mencetak 2 gol, salah satunya saat menghadapi Nijmegen pada akhir pekan lalu. Dengan kecepatan, ketangguhan dalam duel 1 lawan 1, serta kemampuan menyerang yang mumpuni, Dean James diyakini akan menjadi benteng kokoh di lini belakang timnas Indonesia. Sedangkan Emil Audero Mulyadi adalah kiper berusia 28 tahun yang merupakan pemain dengan jam terbang tinggi di Eropa. Musim panas 2024, ia bergabung dengan Como 1907, klub yang bermain di Serie A Italia. Emil sempat tampil dalam 8 pertandingan sebelum akhirnya dipinjamkan ke klub Serie B Palermo pada awal 2025. Bersama Palermo, Emil langsung menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Sejauh ini, ia sudah tampil dalam 5 pertandingan dan belum sekalipun merasakan kekalahan, dengan catatan 2 kemenangan dan 3 hasil imbang. Pengalaman Emil di sepak bola Italia akan sangat berharga bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Joey Pelupesi adalah pemain yang dikenal dengan ketangguhannya sebagai gelandang bertahan. Awalnya, ia mengawali musim 2024-2025 bersama dengan Groningen di Eredivisie Belanda, sebuah klub yang sudah dibelanya sejak tahun 2022 lalu. Selama paruh pertama musim, Joey Pelupesi tampil dalam 13 pertandingan meskipun mayoritas sebagai pemain pengganti. Namun, pada awal 2025, ia memutuskan untuk pindah ke Lommel SK, klub yang berlaga di Divisi 2 Belgia. Keputusan ini terbukti tepat karena Joey Pelupesi langsung menjadi pilihan utama dan telah tampil dalam 7 pertandingan serta berhasil menyumbangkan 2 assist. Dengan kemampuannya dalam mengatur ritme permainan dan memberikan perlindungan bagi lini belakang, Joey Pelupesi akan menjadi sosok krusial di lini tengah timnas Indonesia. Kehadiran Dean James, Emil Audero Mulyadi dan Joey Pelupesi menandai era baru bagi sepak bola Indonesia. Tim Garuda kini memiliki komposisi pemain yang semakin kuat dengan kombinasi talenta lokal dan pemain naturalisasi berpengalaman. Dengan strategi yang tepat dan semangat juang yang tinggi, Indonesia siap menantang lawan-lawan tangguh dan membuka peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Dunia kini tak bisa lagi meremehkan Indonesia. Sepak bola tanah air semakin berkembang pesat dan dengan tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi ini, Indonesia siap menunjukkan taringnya di kancah internasional. Perjalanan menuju Piala Dunia bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan kerjasama tim yang solid, disiplin tinggi, serta taktik matang dalam setiap pertandingan. Dengan tambahan tenaga dari pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman di Liga Top Eropa, tim Garuda kini memiliki keunggulan dalam segi kedalaman skuad, kualitas permainan, serta mental bertanding yang lebih kuat. Kehadiran mereka akan memberikan dampak besar baik dalam aspek teknis maupun psikologis bagi pemain-pemain muda Indonesia yang kini semakin termotivasi untuk berkembang dan bersaing di kancah dunia. Dan kita berharap berkah Ramadan tahun 2025 ini juga menimpa kepada timnas Indonesia. Skuad Indonesia menjadi lebih menyala bangku hadapi Australia dan Bahrain nanti. Dukungan doa kita semua sangat diharapkan dan semoga pencapaian ini akan menjadi sejarah, bukti sejarah untuk kita pencinta sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menyimak konten di kanal ini Sapa Teman di hari yang kesekian di Ramadan 1446 Hijriah. Terus bersemangat dukung sepak bola Indonesia ke Piala Dunia. Assalamualaikum.